Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nautika Syarina Dewi, NIM 1180162000038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari kunjungan industri secara virtual di PT Yakult Indonesia Persada. Adapun tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Industri yang diampu oleh dosen Dr. Andes Haja Siti Suryaningsih MSI. Adapun latar belakangnya, PT Yakult Indonesia Persada merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produsen minuman probiotik. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1990 di Indonesia sebagai pemegang lisensi dari Yakult Honsha di Jepang. Bersama dengan perusahaan Yakult yang terbesar di seluruh dunia, Yakult Indonesia harus terus berusaha untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan bahagia. Dalam sejarahnya, pada tahun 1930, Dr. Minoru Shirota, seorang dokter lulusan Kyoto Imperial University Jepang, berhasil menemukan bakteri asam laktat yang bermanfaat untuk menekan pertumbuhan bakteri yang merugikan yang hidup di dalam usus manusia. Bakteri ini kemudian dinamakan Lactobacillus casei strain Shirota. Yakult Central Institute telah melakukan beragam penelitian untuk mengembangkan produk-produk dengan menggunakan bakteri yang bermanfaat. Untuk mendukung usaha penelitian pada bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan manusia, setiap tahapan proses produksi Yakult harus memenuhi standar internasional secara ketat dan higienis untuk menjamin kualitas produk dan proses produksi yang dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Pabrik Yakult menggunakan mesin otomatis dan sistem yang tertutup yang merupakan standar bagi seluruh pabrik Yakult di penjuru dunia. Dan seluruh perlengkapan produksi menggunakan bahan stainless steel terbaik yang berkualitas. Untuk menghasilkan produk yang aman dengan kualitas terbaik, Yakult Indonesia ini menerapkan proses produksi berdasarkan manajemen keamanan pangan sesuai standar ISO 20000 tahun 2005. Selain itu, Yakult juga mengambil tindakan lebih lanjut dalam menerapkan sistem manajemen, yaitu kualitas sendiri ini diperketat berdasarkan standar sertifikasi tersebut. Dengan demikian, perusahaan telah menciptakan jaminan kualitas yang tinggi untuk menghasilkan produk yang aman dan juga berkualitas baik. Adapun bahan bakunya, yang pertama itu alatnya. Pertama ada homogenizer, blending pump, tangki penyimpanan, UHT atau ultra high temperature, HTST atau high temperature short time, tangki fermentasi, tangki pembibitan, tangki pelarutan, mesin pembuat botol, mesin pengisian, mesin pengepakan, dan mesin pendingin. Adapun bahannya yaitu lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei Shirota strain yang hidup, kemudian susuk bubuk skim, glukosa dan sukrosa, perisa Yakult, dan juga air. Adapun proses produksinya, itu yang pertama proses pembuatan seed starter atau susu bubuk skim dan glukosa dilarutkan dengan air, kemudian disterilisasi dan difermentasi dengan penambahan Lactobacillus casei Shirota strain di dalam tangki pembibitan atau set tank. Kemudian, proses pembuatan susu fermentasi. Dari set tank, larutan dituangkan ke dalam silo. Larutan dari silo tank ini yang masih pekat selanjutnya dilarutkan dengan air panas di dalam dissolving tank. Setelah pelarutan sempurna, larutan ditransfer ke mesin UHT untuk disterilisasi pada temperatur sekitar 120 derajat Celcius. Larutan susu steril ini akan ditransfer ke kultur tank untuk mendapatkan warna khas Yakult. Susu akan dipanaskan pada suhu 98 derajat Celcius. Setelah difermentasi hingga memenuhi standar mutu, larutan akan dihomogenisasi menggunakan mesin homogenizer. Selanjutnya ada proses pembuatan sirup. Proses pembuatan sirup ini, sukrosa akan dituang dalam silo tank, kemudian sukrosa akan dilarutkan menggunakan air panas di dalam dissolving tank. Setelah larut sempurna, sirup ditransfer ke mesin HTST atau High Temperature Short Time untuk disterilisasi. Kemudian, proses mixing atau pencampuran. Susu dari mesin homogenizer ini dari proses B tersebut ditransfer ke storage tank yang sudah berisi sirup steril hasil proses pada bagian C. Pada gambar ya.
Kemudian dari proses ini dihasilkanlah Yakult konsentrat atau Yakon. Kemudian proses sterilisasi air pencampur, air yang sudah mendapatkan perlakuan awal selanjutnya disterilisasi dengan mesin UV atau mesin ultraviolet dan ditampung sebagai air steril di dalam water tank. Yang terakhir, proses mixing kedua atau proses pencampuran lagi. Jadi, yakon dan air steril dicampur di mesin blending. Tahap selanjutnya yaitu proses pembotolan dan pengepakan. Botol-botol polyester dihasilkan oleh mesin molding. Mesin ini menghasilkan 11.000 botol dalam sekali produksi. Yakult dibotolkan secara otomatis oleh mesin pengisi dengan takaran 65 mili dan ditutup dengan aluminium foil. Yakult yang sudah dibotolkan akan dikemas menjadi kemasan multi yang terdiri dari 5 botol per pak dan dikemas menjadi kemasan repack yang terdiri dari 10 pak multi yang terdiri dari 50 botol. Yakult yang sudah dikemas akan disimpan dalam cold storage atau mesin pendingin. Botol Yakult kemasan repack akan dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, dengan tutup kemasan bening yang akan didistribusikan langsung di pasaran. Kedua, yakni kemudian dengan tutup plastik biru. Kemasan ini akan menjadi stok distribusi yang akan dilakukan oleh Yakult Lady. Selanjutnya yaitu produk. Perusahaan Yakult hanya menghasilkan minuman probiotik dengan kandungan bakteri Lactobacillus casei Sirotacrin lebih dari 6,5 miliar yang mampu mencapai usus manusia dalam keadaan hidup. Kemudian, Yakult harus selalu disimpan pada suhu di bawah 10 derajat Celcius. Karena pada kondisi ini, bakteri Yakult tidak aktif sehingga kualitas Yakult dapat dipertahankan dengan baik. Kemudian, jika penyimpanan pada suhu di atas 10 derajat Celcius akan mengakibatkan turunnya kualitas. Karena bakteri Yakult aktif dan menghasilkan asam laktat yang menyebabkan Yakult menjadi asam dan jumlah bakteri hidupnya akan menurun. Selain menghasilkan produk, PT Yakult Indonesia Persada juga menghasilkan limbah, yaitu ada limbah cair dan limbah padat. Pertama, limbah padat. Jumlah limbah padat di PT Yakult relatif kecil dan sejumlah langkah yang dilakukan untuk mengurangi limbah dengan mendaur ulang. Daur ulang terjadi di mana secara ekonomis dan lingkungan yang layak produk kertas. Seperti susu bubuk skim tas, itu dapat didaur ulang. Kemudian, botol dikumpulkan dan dicampur dengan resin lain yang akan dibuat menjadi berbagai produk plastik, misalnya kursi dan meja yang berbahan plastik. Selanjutnya ada limbah cair. Yakult memiliki sistem pengolahan limbah yang tertutup, yaitu menggunakan botol Yakult yang kosong dipotong menjadi dua bagian, kemudian dipotong lagi sehingga mikroba yang terdapat di botol dapat membersihkannya sehingga dapat termasuk seperti lumpur aktif. Limbah ini tidak menimbulkan bau yang berlebihan, sehingga hingga kini PT Yakult Indonesia Persada ini belum pernah mendapat komplain dari masyarakat sekitar. Adapun saat produksi ini, karyawan harus dalam keadaan yang steril, seperti pertama membersihkan sepatu terlebih dahulu, menggunakan penutup kepala, memakai sepatu boot, mencuci kedua tangan, mengkeringkan kedua tangan dan memasuki ruang air shower untuk disterilisasikan. Jadi di PT ini selain Yakult atau produknya yang harus steril, tapi karyawannya juga harus steril. Kemudian manfaat. Nah, Yakult ini memiliki manfaat antaranya menjaga keseimbangan mikroorganisme baik di dalam usus, menekan pertumbuhan bakteri merugikan, mengurangi racun yang dikeluarkan oleh bakteri merugikan, dan memperbaiki sistem pencernaan. Sekian presentasi dari saya mengenai kunjungan industri secara virtual, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.